Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawaddah dengan NIM H052338. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Rekonstruksi informasi dalam konteks pendidikan berarti proses mengubah atau memperbarui pemahaman kita tentang masyarakat dan budaya melalui pembelajaran di sekolah. Ini bukan sekedar menyampaikan informasi statis, melainkan melibatkan proses aktif. Adapun misi pendidikan persekolahan. Misi adalah untuk menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi menurut Macaulay pada tahun 2016. Adapun 3 misi pendidikan lembaga sekolah. Yang pertama, pendidikan kepribadian, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir, pendidikan eksternal. Sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh, pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi yang bertamu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Adapun analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh yang pertama, memiliki suatu penghuni yang tetap, yang kedua, memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah, yang ketiga, memiliki inti jaringan hubungan sosial, dan yang terakhir, mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat yang telah Malinowski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Adapun 7 sistem nilai atau kebudayaan secara universal dikembangkan, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup dan ekonomi, organisasional, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Paradigma pendidikan, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar dari individu yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap, atau kondisi individu tersebut. Dalam konteks pendidikan, pengaruh eksternal merujuk pada faktor-faktor di luar individu siswa yang dapat memengaruhi proses belajar dan hasil belajarnya. Adapun pengaruh eksternal, yang pertama, lingkungan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, gaya pengasuhan, dan dukungan emosional. Dan adapun lingkungan sekolah, kualitas pengajaran, fasilitas belajar, interaksi dengan guru dan teman sebaya, dan iklim sekolah positif atau negatif. Dan adapun pengaruh internal. Pengaruh internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu yang dapat memengaruhi perilaku, sikap, atau kondisi individu tersebut. Dalam konteks pendidikan, pengaruh internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat memengaruhi proses belajar dan hasil belajarnya. Adapun pengaruh internal itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat dan hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh, pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas.